Oke, halo Bunda. Nah, kita masuk ke pembahasan masalah yang ke-9, yaitu bayi kuning atau istilahnya ikteres atau jaundice. Nah, kuning pada bayi disebabkan oleh penumpukan zat yang bernama bilirubin. Bilirubin itu apa? Bilirubin adalah zat yang dibentuk dalam tubuh untuk proses penggantian sel darah merah. Nah, organ hati membantu pemecahan bilirubin untuk dibuang saat bayi buang air besar. Jadi, bilirubin ini dibentuk ketika proses penggantian sel darah merah pada bayi baru lahir. Dan organ yang berperan untuk pemecahan bilirubin ini adalah organ hati. Dan bilirubin ini itu biasanya dikeluarkan bersamaan dengan saat bayi buang air besar. Makanya, pupnya bayi itu berwarna kekuningan. Nah, zat bernama bilirubin ini bisa menumpuk pada bayi baru lahir karena organ hatinya belum sempurna. Nah, bayi baru lahir itu sering mengalami kuning pada beberapa hari pertama karena enzim di hati yang namanya enzimnya bernama glucuroniltransferase ini itu yang bertugas mengolah bilirubin relatif belum matang dan juga ASI belum banyak. Nah, terlebih, bayi baru lahir itu memiliki sel darah merah yang lebih banyak dibandingkan orang dewasa. Dengan demikian, lebih banyak sel darah merah yang dipecah dalam satu waktu. Jadi sel darah merah itu lebih banyak yang harus dipecah, sedangkan enzim yang ada di hati ini yang bertugas untuk mengolah bilirubin tadi relatif belum matang. Dan juga ASI-nya belum banyak. Kenapa? Hal ini berarti lebih banyak bilirubin yang dihasilkan pada tubuh bayi baru lahir. Jika bayi menyusu dengan baik, menyusu lebih sering itu sudah cukup untuk menurunkan kadar bilirubin. Jika bayi menyusu kurang baik, membantu bayi melekat dengan lebih baik, itu dapat membantu bayi menyusu lebih efektif dan mendapatkan lebih banyak ASI. Jadi apa korelasinya ASI yang belum banyak ini dengan bayi yang terlihat tampak kuning? Jadi kalau misalkan ASI belum banyak, otomatis bayi buang air besarnya belum banyak, sedangkan bilirubin ini harusnya itu terbuang saat buang air besar. Nah, ketika buang air besarnya bayi itu belum banyak, nah, bilirubin ini akan kembali ke dalam darah sehingga bayi itu terlihat kuning. Lamanya bayi kuning ini bisa sampai 2 minggu. Terlihatnya dari usia 1 minggu sampai 2 minggu. Tapi kalau misalkan bayinya itu masih menyusu dengan efektif, masih bisa ASI eksklusif, kemudian berat badannya naik, terus BAB-nya dan BAK-nya itu banyak, maka ini normal dan tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan bayi menyusunya tidak baik, maka solusinya bukan diberikan susu botol, tapi bantulah untuk bayi itu bisa melekat dengan lebih baik. Ketika bayi itu bisa melekat dengan baik, posisinya baik, maka otomatis bayi itu akan bisa menyusu tadi di areola. Dengan bayi bisa menyusu di areola, maka pengosongan akan lebih sempurna dan produksi ASI lebih meningkat lagi. Jadi solusinya bukan dengan memberi susu botol, tapi perbaikilah pelekatan. Coba dicek lagi diraba lidah bawahnya atau diraba lagi bibir atasnya apakah ada tali lidah atau tali bibir. Kalau misalkan kuningnya ini bisa berkelanjut di lebih dari 2 minggu, usia 2 minggu dan terlihat tampak kuning dengan ciri-ciri bahwa mulut bayi di dalamnya itu terlihat kuning, kemudian di bawah di dalam kelopak mata bayi ini dan di sekitar mata bayi ini terlihat kuning. Kemudian ketika ditekan seperti ini, itu tidak langsung kembali seperti semula, tidak langsung merah, tapi masih lama terlihat kuningnya. Itu ketika jadwalnya bayi itu untuk kontrol, silahkan dikonsultasikan ke dokter. Akan tetapi ketika bayi ini masih terlihat kuning normal, kemudian masih menyusu dengan efektif, masih terus menyusu dengan baik, berat badannya baik, kemudian BAK dan BAB-nya itu banyak, maka bayi tidak apa-apa, itu adalah kuning yang normal. Oke, kita lanjut ke video berikutnya.